kita mau pujikan lagu dengan semangat, dengan sukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada dimanapun kita berada, di sebelah sana, di sebelah sini, di semua Tuhan Yesus itu ada. Yuk kita pujikan lagu ini yuk. Di semua segala sisi hidup kita, Tuhan Yesus itu ada buat kita. Yuk kita mau berdoa buat firman Tuhan ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya benih firman Tuhan itu dapat tumbuh dengan baik dalam hati kita. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa satu hari lagi Tuhan berikan ibadah online ini kepada kami. Biarlah Tuhan firman yang akan diberikan oleh kakak-kakak kami biarlah dapat menjadi berkat buat kami dan juga buat semua jemaat yang dapat menonton ibadah online ini. Kiranya Tuhan tumbuhkan iman kami senantiasa, meskipun kami jarang bertemu secara fisik, tapi Tuhan ada bersama kami, karena Tuhan ada di sekeliling kami. Tuhan beserta kami senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Hai, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali semuanya. Biar kiranya berkat dan damai sejahtera Allah dilimpahkan bagi kita semuanya. Amin. Selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan hari ini. Ya, rasanya sudah banyak sekali yang kita dengar. Dan hari ini adalah merupakan hari terakhir bersama dengan saya bagi anak-anak tunas remaja yang nanti tahun depan akan naik ke kelas remaja. Banyak hal yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan itulah yang menuntun kita. Saya mau ingatkan, jangan lupa ya, pelajaran-pelajaran yang hari-hari terakhir ini diberikan Tuhan untuk kita semua, untuk kita renungkan. Di mana tokoh-tokoh pemuda di dalam Alkitab, bukan di dunia ini, tapi contoh yang ditulis di dalam Alkitab, mengalami berbagai macam hal luka batin dan luka hati. Haleluya, namun toh kita melihat pada akhirnya semuanya adalah Bapa yang di surga itu mengasihi mereka dan juga mengasihi kita. Ya, kita ingat Yusuf, ya, raja muda Mesir yang cengeng. Haleluya. Cengeng karena dia 8 kali menangis ketika dia sudah menjadi raja. Yusuf ini menangis bukan ketika dia dijahati, dia susah oleh saudara-saudaranya itu. Dia menangis ketika dia sudah menjadi raja. Haleluya. Kemudian Ahitofel, judulnya mengumpulkan kepingan hati yang hancur. Ahitofel ini oleh kedua orang tuanya diberikan nama yang tidak enak didengar. Kebodohan adalah saudaraku. Haleluya. Kemudian yang berikutnya kita sudah dengar juga mengenai Mefiboset, si pincang di pelukan ayah. Oh, Mefiboset anak seorang putra mahkota. Ya, hanya sampai umur 5 tahun Mefiboset ini bersama ayahnya ketika kemudian terjadi peperangan. Dan akhirnya ayahnya mati dalam perang. Ya, tapi bertahun-tahun kemudian Mefiboset ini
kembali mendapatkan sosok seorang ayah, kembali ke dalam istana. Haleluya. Walaupun bukan ayah kandung, tetapi ayah sambung ini sangat mengasihi dia. Kemudian Yeftah, ya, judulnya waktu itu Aku Bukan Donat. Yeftah ini adalah keturunan dari perempuan yang tidak baik. Di Alkitab dikatakan perempuan sundal. Oh, haleluya, anak haram. Ya. Tapi kemudian Yeftah ini menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Berikutnya adalah tokoh Yabes. Yabes ini juga oleh kedua orang tuanya diberikan nama, artinya anak pembawa sial. Namun Yabes kemudian dia menang, oleh karena dia menyadari hanya firman Tuhan yang sanggup merubah kehidupannya. Beberapa minggu yang lalu tentang Daud yang terakhir ya. Daud ini yang kemudian hari yang kita kenal, kita tahu adalah masuk di dalam silsilah raja, keturunannya Yesus Kristus itu. Haleluya. Tetapi ketika dia muda, Daud ini, dia juga pernah merasakan luka batin. Dia ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Ya. Puji Tuhan. Keadaan kita, keadaan kalian mungkin ada beberapa yang mirip. Namun sesungguhnya sekali lagi saya mau tegaskan ya. Siapapun itu, siapapun kita, orang tua kita tidak ada yang sempurna. Mungkin kalian, mungkin kita pernah sakit hati dengan orang tua. Ya, ketahuilah bahwa tidak ada yang sempurna di dalam kedua orang tua kita. Satu pengakuan dari Daud yang sangat luar biasa di Mazmur 27 ayat 10 beberapa kali menjadi ayat emas. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Puji Tuhan, haleluya. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Nah, hari ini sebagai firman Tuhan terakhir untuk tahun ini ya dari saya, kita akan tutup dengan kekecewaan-kekecewaan kita kepada orang tua kita. Ya. Ada orang tua pengganti, ada bapak pengganti yang sempurna, bapak yang sanggup menjamin hidup kita, bapak yang sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Apapun yang kita minta, bapak kita ini sanggup memberikannya. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan tahun depan kita tidak tahu, tapi dia sanggup memberi yang terbaik buat kita. Ya, Bapak surgawi. Puji Tuhan. Kita mulai ya. Nah, siapakah Bapak surgawi itu? Satu, Bapak surgawi ini adalah Bapak yang menciptakan aku. Sebelum kita lahir, sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, dia sudah tahu. Yuk kita baca Yeremia 1 ayat yang kelima ya. Puji Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau, ini kata Tuhan, di dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Kita ini sudah dikenal oleh Bapak yang baik itu sebelum kita dibentuk dalam rahim. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Haleluya, dan seterusnya. Puji Tuhan. Ya, Bapak kita, Bapak pencipta. Dia yang menciptakan kita. Dia juga yang sanggup memberikan kehidupan bagi kita. Nah, kemudian kita ke Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Puji Tuhan. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Kita ini sudah ditulis di dalam kitabnya Tuhan. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi gini loh, sebelum kita ini dibentuk, hidup kita hari ini, hari yang akan datang ini sudah ditulis di dalam kitabnya Tuhan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Bapak surgawi itu mengenal, memikirkan, dan memperhatikan kita. Ya, mungkin kita kurang perhatian dari orang tua, tapi Bapak surgawi memperhatikan kita. Dia memikirkan, oh dia lebih kenal. Tidak ada satu bagian pun yang tidak dikenal oleh Bapak kita ini. Haleluya, semuanya dia tahu. Matius 7 ayat yang ke-11. Kita baca Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga,
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita cuma tinggal minta, Dia akan beri kepada kita apapun yang kita minta. Itulah baiknya Bapa sempurna kita, Bapa surgawi kita. Puji Tuhan. Ya, di Yeremia 29 ya kalian baca di rumah. Oh, rancangan-rancangan hari depan kita itu di dalam kitabnya indah. Tidak ada satupun rancangan kecelakaan, rancangan jahat. Semuanya rancangan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, Bapa surgawi itu mengasihi dan menyayangi aku. Mungkin kita merasakan orang tua kita tidak mengasihi kita, tidak menyayangi kita. Tetapi Bapa surgawi itu mengasihi dan menyayangi kita. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama dengan Dia? Bapak kita ini punya anak tunggal, Yesus Kristus, dikaruniakan kepada kita. Ya, anaknya sendiri aja diberikan kepada kita untuk menjadi tebusan kok. Jangankan yang kita butuhkan sehari-hari. Oh, pasti Bapak kita yang baik itu memberikannya kepada kita. Puji Tuhan. Yang keempat, Bapak surgawi itu menyediakan kebutuhanku. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam firman-Nya tentunya. Oh, jangan lupa ya, kalian butuh apa? Minta, ya, tinggal minta. Ya, Dia akan berikan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Yang kelima, Bapak surgawi ini adalah sahabatku. Puji Tuhan. Kadang-kadang di dalam pergaulan kita ini, kita merasakan, apalagi kalau kita lagi sedang sedih atau susah, ya, seolah-olah tidak ada seorang sahabat pun yang memperhatikan kita. Haleluya. Tapi puji Tuhan, sahabat yang baik, yang mengenal kita, yang tahu setiap celah kehidupan kita. Bahkan sebelum membentuk kita, Dia sudah tuliskan semuanya jalan hidup kita. Dia mau menjadi sahabat kita, tempat kita mengadu, tempat kita mengeluh, tempat kita curhat. Mungkin kita juga susah curhat dengan kedua orang tua kita, tapi Bapa di surga mau tampung curhatan kita. Ya, bahkan Dia memberi solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik. Puji Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya. Jadi sekali lagi kekecewaan demi kekecewaan kita ini, ada dua ayat yang menjadi maskot di dalam renungan-renungan kita. Yang pertama adalah Mazmur 27 ayat yang ke-10. Daud menulis mengakui jujur di hadapan Tuhan. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan Daud kembali menulis yang hari ini menjadi ayat pas kita. Seperti bapak sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menjadi orang tua kami, Engkau menjadi sahabat kami, bahkan Engkau yang menyediakan segala kebutuhan
Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah suasana pandemi ini kami limpah dengan firman-Mu, kami limpah dengan berkat-Mu. Pengalaman-pengalaman yang ditulis di dalam Alkitab Tuhan mengenai Yefta, Yabes, Mefiboset, oh Tuhan, bahkan Daud, mereka pernah luka hatinya, luka batinnya. Kami pun juga pernah merasakan luka hati, luka batin Tuhan. Namun terima kasih Tuhan, ingatkan bahwa Engkau sanggup melalukan itu dari kehidupan kami. Bahkan Engkau mau menjadi Bapa kami, Bapa yang sempurna. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau mau menjadi sahabatku, Engkau mau menjadi sahabat kami. 2020 kami tinggalkan dengan limpah berkat-Mu Tuhan. 2021 pun kami menyerahkan sepenuhnya tubuh jiwa roh kami ada dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang tahu masa depan kami, Engkau yang mengerti masa depan kami, Engkau yang sanggup menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pesan saya, kita masih hidup di dalam dunia ini. Kalau kalian sudah ke kelas remaja, ya, tentu ada pengalaman-pengalaman yang baru. Pesan saya adalah, siapakah wakil Bapak dalam hidup kita ini? Ya, satu Bapak surgawi, tapi di dunia ini kita masih hidup. Kita tidak bisa 100% ya di dalam pendidikan ini mengandalkan Bapak kita secara jasmani atau orang tua kita. Ya. Bapak kita adalah, Bapak hidup kita adalah satu, ya tentu ayah jasmani kita. Yang kedua guru kita. Yang ketiga pendeta kita. Yang keempat, kakak pembimbing kita, pembimbing rohani. Yang kelima, orang yang lebih tua. Sekali lagi, kalau kelima-limanya itu tidak ada dalam hidupmu, ingat Mazmur, ingat Mazmur 27 ayat 10. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Oh, pegang ini ya, bekal. Ya, bekal untuk hidup kalian masa yang akan datang. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Dan satu lagi ayat yang hari ini kita pelajari adalah, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah ia menuntun hidupku. Hari depan indah berseri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Puji Tuhan, kiranya kita dapat berjumpa kembali dalam lain kesempatan, lain kelas ya. Oh, sukacita surga dilimpahkan bagi kita semuanya. Amin.